Gunung Argopuro merupakan salah satu favorit pendaki di antara gunung-gunung lainnya yang berada di Pulau Jawa. Alasannya tentu saja karena trek yang menantang namun pemandangannya menawan. Gunung ini sendiri memiliki trek pendakian terpanjang di Pulau Jawa, sekitar 60 km. Selain itu, Gunung Argopuro sendiri dikenal juga memiliki banyak kisah mistis yang tersimpan di dalamnya. Seperti kisah yang dialami oleh seorang pendaki wanita bernama Hilya. Ia mendaki Gunung Argopuro bersama beberapa rekannya. Di saat itu, Hilya banyak mengalami kejadian mistis. Salah satunya ketika Hilya diajak berkeliling oleh sosok yang dipercaya warga sekitar adalah Dewi Rengganis. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Siapkan tempat rebah senyaman mungkin dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki cantik asal kota Bekasi nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Hilya. Halo. Apa kabar nih? Waduh. Alhamdulillah, baik, batinnya doang kagak baik. Aduh, baru putus ya? Tahu aja. Jomblo nih. Nah, nih. Lu pengen menceritakan sebuah pengalaman pendakian di Gunung Argopuro nih. Itu pada tahun 2022. Berarti baru ke tahun kemarin. Tahun lalu ya. Dan itu epic banget sih menurut gua nih. Lu udah ditandain sama salah satu penguasa di Gunung Argopuro. Dan banyak banget kejanggalan-kejanggalannya yang lu alami pada saat itu, Hil ya. Bener. Sempat bertemu sama pendaki yang udah menghilang nih dari tahun 2000 hingga sekarang mungkin belum ditemukan. Bener. Tapi kita skip dulu aja nih. Sebelum kita membahas tentang sisi horornya di Gunung Argopuro, kita tanyakan terlebih dahulu nih, bagaimana keindahannya di Gunung Argopuro itu menurut Hilya? Kalau keindahannya luar biasa ya. Oke. Sangat-sangat luar biasa. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sebanyak apapun Gunung Argopuro itu. Dan salah satu wishlist yang memang harus datang ke sana sebelum mendaki kemana-mana. Dan salah satu gunung titik terakhirnya di Jawa, di Pulau Jawa, yaitu di Argopuro sih. Oke. Makanya kenapa gunungnya ini sangat-sangat luar biasa indahnya. Apalagi kalau datangnya sama Ayang ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu nih. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram besok pagi yang ada di sini nih. Dan jangan lupa di follow juga Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Argopuro itu gue naik di tahun 2022 bulan Juli akhir. Tuh sebelum gue emang rencana ke Argopuro itu emang udah dari 3 tahun sebelum-belumnya. Karena destinasi Argopuro tuh jadi salah satu destinasi terakhir gue
ya di Pulau Jawa lah, gunung di Pulau Jawa. Tapi karena emang tutup ya dari pandemi, terus abisnya pandemi juga masih tutup. Sampai akhirnya di 2022 itu buka dan gue pengen banget gitu ke sana. Pengen tahu lah Argopuro yang katanya gunung terpanjang sepulau Jawa. Yang katanya banyak landainya, gue pengen tahu dong. Tapi kejadiannya tuh sebelum gue naik itu gue ada insiden, Bang. Itu di luar dugaan ya. Itu gue jatuh, Bang, dari motor. Jadi gue sore itu mau berangkat ke Surabaya. Paginya pas gue mau berangkat kerja itu gue jatuh dari motor. Pas jatuh dari motor sebelah kiri gue nih, di pundak sebelah kiri gue nih nggak bisa begini. Jadi ya udah gini aja. Jadi terus kaki gue pada luka. Tapi gue kan karena pikir gue ya masih bisa lah gitu kan. Gue usahain datang dulu ke Surabaya. Kalaupun emang ntar gue nggak naik ya itu urusan belakangan. Tapi pas gue mikir-mikir, gue kalau ke Surabaya harus naik gitu loh. Karena gue tuh naik sama beberapa teman gue dan banyaknya itu dari luar. Kayak yang dari Lombok, yang dari Sumbawa, yang dari Bali. Itu tuh memang mereka udah jauh-jauh lah ibaratnya. Dan udah janjian sama gue doang gitu. Dan gue kayak gak enak lah kalau misalnya gue cancel kan. Padahal ya kalaupun gue cancel mereka tetap jalan gitu. Tapi kan mereka bilang kalau lu nggak pergi ya gue nggak pergi gitu. Akhirnya ya udah gue ke Surabaya tuh. Padahal gue naiknya tuh 3 hari lagi. Jadi gue ke Surabaya duluan, berangkat duluan ke Surabaya. Itu gue ke rumah ya ke rumah mantan gue lah sekarang. Oke, bilang aja mantan, gak usah pakai ini kan, itu kan udah masa lalu. Oke, ya. Berarti sekarang jomblo lo, iya. Enggak. Gue ke rumah ya salah satu mantan gue lah ya sekarang. Terus abis itu sebelum gue berangkat ke base camp itu gue diobatin dulu karena kan gue nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Terus gue kayak diurut, kayak ibaratnya kayak diobatin gimana caranya gue bisa naik gunung lah gitu. Ya gue maksa sih, dibilang maksa ya maksa gitu. Tapi kan gue percaya sama diri gue kalau gue mampu gitu loh. Sampai gue nyampe di Surabaya udah diobatin, akhirnya gue memutuskan buat berangkat ke Argopuro. Nah, gue tuh berangkat malam pokoknya gue malam hari ke Terminal Bungur sama teman-teman gue. Dan paginya itu gue nyampe di base camp. Pas itu kan gue jalur ya lintas Badaran Bermi. Oke. Iya. Terus gue tuh naik memang nggak bawa apa-apa, Bang, karena kondisi tangan kiri gue ini tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Toh gue begini aja gue nggak bisa, bener-bener diem aja begini. Tapi kalau buat ngelangkah kaki masih bisa? Bisa, kalau ngelangkah masih kuat, cuma kalau tangan ya nggak bisa. Tuh gue kayak ngerasain sakit banget gitu. Terus gue naik ojek tuh dari base camp sampai ke Mata Air 1. Sebelum Mata Air 1, di atas Makadam lah. Nah, kenapa gue nggak sampai ke Mata Air 1? Karena temen-temen budgetnya low gitu, budgetnya inilah. Jadi gue ngikutin yang lainnya gitu. Lumayan jauh ya, Bang ya. Kalau kita jalan kaki ke Makadam, itu tuh bisa sampai 3-4 jam ternyata. Enggak, lebih. Masa? Gue dulu itu dari base camp ke Mata Air 1 itu seharian. Kok bisa ya? Kan gue jalan santai. Pantes. Lama banget itu, benar. Naik ojek aja kan lumayan lama Iya, itu kan. dan luar biasa juga treknya tuh. Iya. Apalagi kalau misalnya kondisinya hujan ya di sana. Tapi alhamdulillah kemarin tuh luar biasanya. Gue selama 5 hari 4 malam di Argopuro gue nggak dikasih hujan sama sekali. Luar biasanya gitu, gue kayak kenapa ya gitu. Gue nyampe lah tuh di Mata Air 1. Mata Air 1 masih cuma istirahat biasa lah gitu kan. Emang rencana di malam pertama itu gue mau ngecamp di Mata Air 2. Akhirnya kita jalan lagi, tapi sebelum Mata Air 1 gue tuh udah nyerah, Bang. Gue udah minta turun. Pokoknya gue kalau misalnya emang kayak badan gue nggak bisa, gue mau minta turun gitu. Jadi gue tuh nangis di situ. Gue minta turun. Gue pokoknya mau turun, gue nggak mau naik, kata gue gitu. Gue dari sebelum Mata Air 1 udah bilang gue mau turun. Tapi sama teman-teman gue
sama mantan gue ini, kayak mereka tuh kayak kasih semangat gitu. Lu bisa Hilal, lu bisa. Gue bilang gak bisa, ini tuh badan gue. Kenapa kayak lu tuh ngeyakinin gue tapi badan gue tuh nggak mampu gitu. Tapi kayak udah istirahat dulu. Gue tuh kayak dienakin, ya udah istirahat dulu. Sampai akhirnya gue nyampe di mata air 1, itu gue lumayan hampir mau sore ya, sekitar jam 2an tuh gue baru nyampe di mata air 1. Gue istirahat di sana lumayan lama di mata air 1. Nah, gue udah bilang di situ, gue juga udah bilang lagi gue mau turun lagi. Udah ngeluh mau turun lagi gue. Daripada gue ngeluh mulu kan di gunung, mendingan gue turun dong. Iya. Terus mas sama mereka tuh nggak dibolehin lagi gitu kan. Udah lu bisa, akhirnya istirahat lah tuh lama. Jalan gue tuh 1 jam gue tuh di mata air 1. Jalan lah gue mau ke mata air 2. Itu gue pokoknya sampai di mata air 2 itu hampir mau maghrib lah. Mau maghrib, emang bener gue tuh jalan santai banget. Nah pas lagi sampai di mata air 2, kayak ada yang menjanggal. Itu di situ tuh ada satu pohon yang ditulisannya tuh, lu tau gak sih yang di depannya itu ada bacaan mata air 2 pohonnya itu. Jadi tuh si mata air 2 itu, tulisan mata air 2 itu ditaruh di pohon. Oke, yang di tengah-tengah itu. Iya. Di situ itu yang ngeganjel satu. Kayak ada yang merhatiin gua di situ. Terus di belakang kan itu kita buka camp di sana. Itu buka camp di sana tuh memang gak banyak tenda ya Bang ya, cuma 3-4 tenda lah di situ. Tempatnya juga kecil. Iya, memang tempatnya kecil kan. Makanya pas sampai di mata air 2 tuh kayak gue yakin nih kita mau camp di sini gitu. Gue tuh udah nggak mau sebenarnya camp di mata air 2. Soalnya hawanya tuh kayak udah negatif, udah beda. Di sana tuh hawanya udah beda. Makanya kata gue yakin di sini. Akhirnya ya gue kata mereka ya di sini soalnya udah malam, kita nggak mungkin gitu kan. Dan emang di sini yang ada air gitu kan, selain di Cikasur itu. Selain di Cikasur. Akhirnya gue ya udahlah di sana gue buka tenda, gue diem Bang. Gue diem karena gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma diem doang. Abis mereka tuh pada buka tenda, yang biasanya gue masak kalau di gunung ya, ini mah gue nggak bisa ngapa-ngapain. Bener kayak gue cuma ngeluh doang. Gue ngeluh sakit. Kayak ngerasa beban. Aduh beban banget kayaknya gue, kayak bukan beban buat diri gue, kayak beban buat sama teman-teman gue gitu. Gue kan emang nggak bisa gitu kan ngebebanin orang lain gitu, kasihan. Udah di gunung capek, kitanya malah nambah beban kan. Tapi ya karena mereka bener-bener kayak nggak ngebolehin gue turun, ya udah apa boleh buat kan. Akhirnya gue tuh udah buka camp malam. Di situ kayak gue kan mau buang air kecil ya. Gue minta antar tuh sama mantan gue itu. Gue minta antar. Nah di situ kayak gue tuh udah bener-bener takut banget karena gue di situ tuh kayak ada yang mau ngobrol sama gue, mau interaksi sama gue, cuma guenya nggak mau soalnya aura dia tuh kuat banget. Jadi gue takut guanya nggak bisa nahan badan gue, takut kebablasan. Soalnya posisinya memang gue tuh yang rada ada bolongan itu yang gampang sering itu di belakang, pas banget di tangan gue yang lagi jatuh ini. Makanya gue nahan itu ya luar biasa gitu kan, sakit banget. Akhirnya pas gue masuk tenda, itu pas malam itu tuh ada orang kayak jalan gitu, jalan tapakan kaki gitu. Soalnya gue memang nggak bisa tidur. Gimana ya namanya badan, lu pernah lah ngerasain abis jatuh dari motor? Nggak pernah Jatuh dari motor lo? Nggak pernah, gue nabrak gerobak. Hancur gue tabrak. Ya Allah. Tapi badan lu setelah itu langsung pada sakit-sakit kan? Bukan sakit-sakit, miring kanan gue. Setelah ya itu. Ya bener, malamnya gue bisa tidur. Nah itu dulu di rumah lah yang dapat kasur segala macam lah. Ini gue di gunung Bang. Iya. Itu luar biasa, gue nggak bisa tidur. Makanya gue nggak ngedenger tapakan kaki. Pokoknya di situ gue mau miring salah, mau telentang salah, tengkurap salah. Udah gue serba salah. Gue tidur itu tuh gue bener serba salah. Lu bayangin gue ganti baju aja, lu pada keluar semua. Gue sampai nangis ganti baju karena tangan gue sakit dan gue nggak bisa pakai kaos karena nggak bisa, gue yang begini tuh nggak bisa.
Akhirnya pas malam itu gue tidur itu sekitar jam 3 jam 4 pagi lah baru bisa pules. Pules pun kayak pules nanti bangun kesakitan, pules nanti bangun kesakitan. Udah kayak gitu aja. Udah pagi ngambil air, terus abis itu masak segala macam preparing, langsunglah kita ke perjalanan ke Cikasur kan. Di malam kedua ini memang agenda kita pengen ngecamp di Cikasur. Jalan dari Mata Air 2 ke Sabana Kecil dulu kan. Sabana dah pas perjalanan Sabana Kecil dari Mata Air 2 ini gue udah ngerasa ada yang ikut sama gue. Soalnya badan gue udah gak beres, pikiran gue udah gak beres, semuanya udah gak beres. Gue udah ngerasa kayak anjir ada yang ikut, kok bisa gitu kan. Setelah itu tapi gue kayak udahlah nggak boleh. Nah ketemulah sama 2 orang, cewek sama cowok, itu dari Jakarta sama dari Lampung kalau nggak salah. Ketemu sama mereka, terus yang ngobrol ya jalan pelan-pelan tuh. Sama perjalanan gue masih kayak berpikir gue masih positif. Sampai akhirnya kita sampai di Sabana Kecil. Di Sabana Kecil itu ketemu sama berbagai macam pendaki lagi, lebih banyak lagi. Karena gue memang lagi sakit ya, jadi gue nggak banyak ngomong. Gue nggak banyak tingkah lah gitu. Nggak kayak biasanya. Biasa gue tuh kalau selfie atau pakai kamera belakang HP gue tuh pakai tangan kiri. Sekarang pakai tangan-tanganan kemarin tuh. Karena tangan kiri gue nggak bisa digunain gitu. Gue tuh di Sabana Kecil itu 1 jam lebih, lama banget. Sampai gue tidur di sana. Saking lamanya, saking ramenya dan saking asiknya ngobrol sama teman-teman dari berbagai wilayah di sana. Tapi gue kayak ya namanya gue cuma bisa ngerasain sendiri ya, sakit gue sendiri, yang ada yang ngeganjel ya gue sendiri. Pas di situ ada tuh di Sabana Kecil, gue itu sempat tidur, terus gue tuh sempat kayak didatengin sama 2 laki-laki, gak kenal gue, tapi 2 laki-laki, dan kayaknya sih 2 laki-laki ini kayak ajudan gitu, kayak apa ya, dia tuh kayak backingan apa sih tuh backing? Pengawal. Kayak pengawal seorang putri lah gitulah, seorang itu. Gue nggak paham mereka, tapi gue nggak ngelihat jelas tuh perempuan, cuma ngelihat bayangan doang. Dia tuh kayak pakai bajunya tuh pakai baju hijau di situ yang gue lihat, cuma samar-samar. Gue cuma ngelihat 2 ajudannya doang, 2 laki-lakinya doang. Akhirnya gue dibangunin tuh sama si namanya itu Rizky lah, Iki lah, itulah nama itu? temen gue. Bukan dia, bukan. Belum ketemu. Oh iya. Nah, gue manggil nama dia tuh Rizky siapa gitu, tapi gue manggil gue tuh Cici karena dia tuh kayak mirip cewek. Dia tuh orang Sumbawa, dia tuh mirip cewek rambutnya, makanya gue panggil dia Cici. Dibangunin lah sama dia, Hil bangun katanya gitu. Yaudah bangun lah gue tuh, bangun. Ayolah kita udah sore nih, itu tuh sekitar belum sore sih, itu udah sekitar jam 1-an habis zuhur lah. Emang rencana habis zuhur kita ini ya, kita jalan ya, gue bilang begitu. Akhirnya yaudah tuh sekian lamanya kita di Sabana Kecil, kita jalan lah. Habis jalan, gua yang tadinya paling depan jalan itu jadi paling belakang. Dari Sabana Kecil itu luar biasa tuh. Jadi gue tuh bilang sama mantan gue gini, bang, aduh nggak kuat, gue bilang, gue nangis di situ. Terus kata mantan gue, ya ayo, yaudah kalau misalnya emang mau turun, susul yang lain dulu, karena yang lain semuanya udah di atas. Susul yang lain, bilang kalau kita mau turun, satu turun semua, ngomongnya begitu dia. Gue bilang, iya, gue nggak bilang gue nggak mampu, gue nggak bisa. Yaudah lu susulin lah, nggak bisa. Soalnya emang posisinya gue berdua doang di situ. Kata dia, gue nggak bisa ninggalin posisi gue kayak gini. Kata gue ya udah, akhirnya gue jalan pelan-pelan tapi tetap. Pokoknya nggak jauh dari Sabana Kecil yang tanjakan itu, yang mulai nanjak. Itu gue nggak bisa. Terus ditambah lagi
ada yang mau interaksi sama gue. Terus habis itu gue ada yang ngebisikin kayak, ya ayo gue pengen interaksi gitu. Terus habis itu gue udah capek lah nahan ya, akhirnya gue ayoin. Gue bilang sama mantan gue ini, gue bilang gini, Mas aku pengen tidur ya, aku bilang aku mau tidur, tapi jangan bangunin aku sebelum aku bangun. Gue tuh ngomongnya ke dia kayak gitu. Gue bilang gue mau tidur tapi jangan bangunin gue sebelum gue bangun sendiri. Nah gue tidur lah tuh. Gue tidur. Pas gue posisi tidur ini, gue ketemu sama perempuan yang gue lihat samar-samar itu, sama 2 laki-lakinya. Ternyata perempuan yang samar-samar itu benar pakai bajunya tuh kayak baju kerajaan warna hijau gitu deh, cantik banget. Gue nggak nanya nama, tapi dia itu di situ tuh ngajak gue jalan-jalan bang. Selalu gue kalau di gunung mana, selalu kalau mau interaksi gue diajak jalan-jalan aja. Maksudnya diajak jalan-jalan ini dikenalin daerah-daerah situ? Iya. Oke. Gue diajak ke Sabana sebelum Cikasur tuh. Nah, gue ketemu sebelum Cikasur itu ada satu bangunan. Jadi bangunan itu tuh kayak bangunan utuh lah, memang bangunan utuh yang memang untuk akses mereka berkegiatan. Jadi kayak rumahnya. Di rumah itu ada banyak banget orang laki-laki, banyak banget laki-laki yang yang mereka tuh kerja. Jadi berarti mereka tuh kayak itu tuh mes lah, kayak buat tempat tinggal karena mereka kerja lah di situ ya. Mereka kerja itu rame banget. Di situ gue dikasih tahu kalau misalnya mereka ini pekerjanya. Jadi mereka ini kerja di depan Sabana Cikasur. Dia kerja di situ. Itu tuh memang gue lihatnya tuh bener-bener dalam bawah alam sadar gue tuh bener-bener nyata banget itu mereka yang kerja, dan interaksinya tuh mereka bener-bener ada. Tuh gue speechless kayak subhanallah kok bisa ya kayak gitu. Itu posisi gue nggak sadar, maksudnya kayak masih di bawah alam sadar gue. Dari setelah itu gue diajak lagi dari Sabana Cikasur, gue ditunjukin ini Sabana ini, setelah ini kita ketemu Sabana lagi sampai gue dikasih tahu tuh ada berapa puluh Sabana. Sampailah gue pokoknya yang paling banget gue kayak terharu itu pas di Puncak Rengganis. Jadi gue tuh dibawa sampai ke Puncak Rengganis. Gue dikasih sebelum masuk Puncak Rengganis kan kita tuh kayak ketemu yang namanya lapangan luas tuh. Ya itu Sabana Lonceng namanya. Bukan bang, kan Sabana Lonceng ke atas, naik ke atas satu bukit itu kan kayak ada bekasan erupsi. Oh iya. Iya nggak sih? Bekas bangunan tua itu. Iya, itu bukan bangunan tua yang gue lihat di situ. Itu memang kerajaan, isinya tuh bener-bener isinya kerajaan di situ dalam mimpi gue itu. Ini berarti pas di bawah Puncak Rengganis ya? Iya. Sebelum kita mau naik ke Rengganis. Bener Setelah banget. Cisentor kita masuk hutan. Bener banget. Keluar hutan, nah itu baru ada lekakan itu. Bener banget. Oke, iya. Itu kayak bekasannya abis itu kan. Lu kalau misalnya jalan sebelum naik ke atas Puncak Rengganis itu di sebelah kiri itu kan luas banget. Iya. Itu tuh bangunan megah banget isinya. Megah banget, dan gue dibawa ke bangunan itu sama satu perempuan ini dan 2 laki-lakinya tuh, mereka yang semua yang tinggal di bangunan di kerajaan itu tuh semua tunduk sama nih perempuan. Gue nggak tahu dia siapa, dia nggak kenalin dia itu siapa, terus dia juga nggak ngomong sama gue, tapi dia cuma kasih tahu area-area yang ada di sana. Gitu. Akhirnya gue masuklah ke dalam istananya, itu benar-benar luar biasa, subhanallah banget. Gue tuh kayak kok bisa ya ada ya gitu ya, kok bisa gitu. Nah pas masuk ke situ gue bilang gue mau pulang.
gue capek, gue aus, gue lapar, gue bilang begitu. Terus mereka kasih makanan, minuman, tapi nggak bisa gue makan. Gue bingung, gue megang, nggak bisa gue makan, nggak bisa gue minum. Sampai gue nangis. Akhirnya gue dibawalah keluar lagi dari istana. Abis itu gue dibawa ke puncak Argopuro, terus sampai masuk hutan, sampai di taman hidup. Jadi gue sebelum gue ke taman hidup, dalam bawah alam sadar gue itu udah ke taman hidup duluan. Gue sampai di taman hidup. Di situ di taman hidup itu bang, itu gue kayak, aduh kok bisa? Itu gue ngelihatnya kayak bener-bener subhanallah banget, indah banget, cantik banget, dan banyak banget dayang-dayang, banyak banget penunggu di sana yang memang ya yang menjaga si taman hidup itu. Bener-bener kayak di luar dugaan banget gue sama gue tuh. Sampai di taman hidup, gue nangis di situ bang. Kalau mungkin kalau misalnya ada satu teman gue tuh yang videoin gue ya, dia tuh posisinya memang gue dalam nyatanya gue tuh gue nangis. Memang di sana gue nangis, gue pengen pulang, gue capek, gue nangis lagi. Akhirnya gue maksa buat keluar dari situ. Gue kayak dapat bantuan dari dari dunia gue sendiri. Jadi kayak gue ada yang narik, ternyata ada yang ngebantuin gue. Itu namanya Bang Bokir bang. Itu namanya Bang Bokir. Dia ngebantuin gue buat keluar dari situ. Terus tapi dia nggak mampu bang, kayak dia tuh belum bisa ngeluarin gue sepenuhnya dari sana. Ilmunya belum cukup mungkin. Nggak tahu lah, gue nggak paham. Intinya dia pas mau ya adalah sedikit bantuan, ya gue lebih bersyukur dong. Akhirnya gue coba cari. Biasanya gue kalau kayak gitu tuh gue cari pintu yang warnanya itu warna putih. Gue cari pintu itu buat gue biar balik ke dunia gue, biasanya kayak gitu. Akhirnya gue cari, ada pintunya itu di puncak Lonceng, Sabana Lonceng. Di situ gue nemu pintu di Sabana Lonceng. Kalau lu sebelum naik ke satu bukit yang pengen ke puncak Rengganis, di situ ada pohon 2 berdampingan. Di situ gue keluarnya dari situ, dan gue ketemu pintu itu, masih gue jalan lagi, lari lagi gue sampai balik ke tubuh gue. Tapi gue balik ke tubuh gue itu masih digentayangin tuh sama mereka, arwah-arwah di sana. Sampai akhirnya gue sadar. Tapi di sadarnya gue ini ada yang di depan gue tuh kan jurang ya, ada yang gini sama gue. Ada yang manggil-manggil? Iya, okay. Ada yang manggil-manggil gue gini aja. Kata gue kalau kayak gitu tuh udah karena gue capek kali ya. Yang namanya kayak lu tuh makanya pikiran lu jangan sampai kosong, itu bener. Pikiran lu jangan sampai kosong, terus perut lu jangan sampai kosong, terus juga badan lu jangan sampai capek banget, itu bener. Karena itu posisinya gue udah capek banget, gue udah kosong, gue udah lapar, gue udah haus. Jadi mau disembuhin pun masih ada yang berebutan masuk ke gue. Jadi gini aja, gue sampai nunjuk ke situ kata gue gitu. Udah jangan dilihat, kata Bokir tuh, jangan dilihat. Itu pas gue bangun itu kayak rame banget teman gue. Kata gue, ini orang-orang pada mau ngapain? Yang tadinya gue cuma berdua, ini rame banget tuh deh. Barulah di situ gue ketemu sama berapa orang ya, mereka tuh 5 per 7 gitu. Ada dari Tangerang, nah itu salah satunya Bokir, Rizky, si kelompokan mereka lah tuh. Jadi si Bokir juga dia ngebantuin gue. Yang ngebantuin dia sama mantan gue ini yang ngebantuin, katanya begitu. Akhirnya dari situ gue udah bilang,
gue capek, gue minum. Akhirnya dia ada air 1,5 liter tuh habis bang, kurang malah gue minum itu. Gue nggak, udah kayak orang habis kesurupan itu, kagak pernah minum 2 hari gue minum. Ternyata gue tidur itu hampir 3 jam lebih. Dari gue inget banget jam 1-an gue bangun itu sore sekitar jam 4 jam abis asar lah. Itu lama banget loh ternyata gue tidur. Pantesan gitu kan, kata anak-anak gini, lu Yulia tidur kelamaan gitu kan, terus udah kayak nggak pernah minum 2 hari lu air dihabisin. Jadi gue memang minum air tuh udah kayak bener-bener kehausan banget, gue kayak dehidrasi banget. Akhirnya gue minum, terus gue kayak udah gue mau turun, gue bilang begitu. Ayo bisa, nah kata kelompokannya si Bokir itu, ayo bisa lu, ayo gue bantuin katanya, sama gue, kata dia gitu. Iya bener emang, gue selama di perjalanan emang dibantuin sama kelompokan mereka, kayak dijagain lah. Terus naik gue pelan-pelan, gue sambil nangis aja tuh. Naik pelan-pelan. Sampai di Cikasur, kan yang ngecamp di sana banyak ya. Itu gue kayak berasa artis. Pada kenal gue semua. Sampai bilang, kuat. Kamu nggak apa-apa, kata gue. Lah, kenapa emangnya? Gue nggak apa-apa, gue bilang begitu. Iya emang tangannya gimana? Pokoknya gue kayak bener-bener nyampe di sana tuh gue nggak kenal sama mereka orang semua tuh, tapi mereka udah kenal sama gue. Ternyata gue udah viral duluan tuh di satu Sabana Cikasur tuh. Nah pas gue sebelum masuk ke Cikasur itu ada satu bangunan yang lu mungkin tahu lah. Nggak tahu. Runtuh bang, yang bangunan nggak jadi. Tipu aja lu. Iya ada sebelah kiri. Iya kan? Iya. Ya. Ada sebelah kiri. Itu di pas gue lagi nggak sadar itu tuh bangunannya utuh. Yang gue bilang tadi. Tempat tidurnya mereka yang kerja di sana. Iya. Itu utuh, ternyata itu bangunan nggak hancur lah. Itu bangunan hancur, nah terus tengahnya ada pendopo. Iya. Itu gue bilang, gue cerita nih sama teman gue sama mantan gue tuh. Tadi gue tuh kesini, gue di sini. Jadi gue dari gue sebelum sampai Cikasur tuh gue memang cerita nih, tadi gue ketemu Sabana. Jadi gue udah ngejelasin duluan. Nanti kita ketemu Sabana, berapa Sabana, ada ini gue udah tahu karena gue udah jalan duluan tuh ke situ di bawah alam sadar gue tuh. Iya gue emang ceritain. Terus pas ketemu bangunan yang hancur itu gue bilang kalau misalnya tuh bangunan tadi itu nggak hancur, dan gue bilang gini, ini tuh bangunan memang punyanya orang sana yang memang dulu nih katanya dalam yang di bawah alam sadar gue itu yang sepintas yang gue tangkep ya. Jadi dulu ini Argopuro yang di Cikasur itu ada satu proyek yang memang pekerjaannya itu orang-orang luar. Karena badannya itu bang besar-besar, tinggi-tinggi bang. Bukan orang Indonesia. 169 lah. Iya pokoknya ukurannya gitu. Kan gitu Indonesia rata-rata 169, 170 itu gitu. Tinggi-tinggi mereka itu. Dia memang itu kayak mereka tuh kayak punya proyek, makanya memperkerjakan orang banyak. Tuh kayak di depan Cikasur itu kan luas banget ya. Nah itu kerjanya tuh di situ. Iya. Kerja di situ. Ternyata pas mantan gue ceritanya hampir sama lah sama gue. Gitu. Itu berarti kayak nyambung kan, nyambung. Sampai lewatin tuh air apa tuh yang ada mata air kan sebelum ke Cikasur ada mata air di bawah. Nah, sedang ke Sungai Kolbu itu gua lewat biasa, terus di sebelah kiri itu ada pendopo yang lo bilang tadi tuh yang kecil. Itu gua ngeliat ada satu orang, gue kira pendaki, dan itu mungkin bukan gue doang sih yang ngeliat, tapi kelompokan gue, bahkan kelompokannya Bokir pun ngeliat kalau itu tuh ada satu orang yang diam di dalam situ. Bahkan gue dan teman-teman gue ngiranya pun itu pendaki ya. Pendaki. Kayak kok bisa ya gitu ya. Ih pendaki di situ ngapain? Karena gue nyampenya di situ menjelang malam. Jadi 6:30 tuh udah mau gelap. Itu tuh gue nyampenya di Cikasur tuh jam segitu. Terus nyampe
nyampe di sana gue tuh masih duduk di tempat tenda-tenda orang karena teman-teman gue buka tenda. Jadi gue nggak bisa ngebantuin buka tenda karena gue nggak bisa kan. Sampailah malam. Jadi gue tuh udah keburu malam duluan tuh buka tenda. Ada teman gue namanya Ucok bang. Ucok ini dia ini orang Bekasi, cuma sekarang tinggalnya di Malang. Dia ini niat bagus sih, memang niat bagus. Itu apa namanya, mau ngebantu, mau ngelektingin kita pas lagi buka tenda dengan cara apa lu tahu nggak? Dia naik di saat di Cikasur itu kan di yang paling dekat itu ada pohon gede banget kan. Dia naik ke pohon itu bang. Naik ke pohon itu ngelektingin kita dari atas. Emang bagus sih niatnya. Tapi di pohon itu dia nemu uang 10.000. Dia nemu uang 10.000 tuh. Dia bilang, "Hila gue nemu duit 10.000," kata dia gitu. "Masa? Ini lumayan beli rokok," katanya gitu. "Ngapain? Udah taruh," gue bilang begitu. Masih sempat-sempatnya bercanda. Pas gue ngeliat lagi ke atas, itu di belakang dia, di belakang badan dia tuh ada yang begini bang. Hitam, gede, tinggi. Gue sampai, "Ucok, turun lu," sampai kayak gitu gue. "Turun gak lu?" Dia masih bercanda dengan pedenya dia tuh. Ngapain sih orang, gue juga kayak bercanda banget. Dalam hati, lu nggak tahu aja di belakang lu tuh ada apa. Udah siap-siap diterkam gitu mungkin. Gede banget bang. Begini ya begini. Kata gue, "Ucok turun cepetan Ucok." Dia masih bercanda. Emang bocahnya suka bercanda. Bener-bener kayak, "Lu ngapain sih?" Terus duitnya diambil. "Taro nggak tuh duit?" Gue bilang gitu. "Taro, lumayan Hilya buat beli es teh. Taro," gue bilang gitu. "Ngapain sih lu? Lagi lu ngapain sih lu naik-naik ke atas pohon?" Gue bilang begitu. Gue kaget. Maksudnya gue kaget ngelihat makhluk gede kayak begitu di pohon satu itu. Gue sampai kayak, ya apaan sih tuh? Terus ngapain itu ngapa gitu loh. Kata dia gini, "Ya kan gue ngebantu buat ngedirin tenda Hil," katanya gitu. "Ya lu ngebantu lu punya pikiran aja, ngapain lu naik-naik ke pohon kayak gitu." Terus udah gue suruh turun malah bercanda. Udah tahu dia lagi diawasin. Turunlah dia tuh. Di Cikasur juga, gue nggak bisa tidur. Ya tau lah badan gue bagaimana, nggak bisa tidur. Udah gue ada serba salah aja tuh udah di Cikasur. Terus malamnya sama, gue ngedenger juga tuh pijakan kaki. Tak itu jam berapa ya? Jam 1, jam 2 malam. Yang gue yakin orang-orang di sana udah pada tidur. Nggak ada yang namanya aktivitas lagi lah. Tapi tuh jejak kaki tuh berulang-ulang. Udah terus berulang-ulang. Setelah itu gue udah kayak, gue nangis. Dalam tadi tuh gue nangis sama mantan gue tuh. Nggak bisa tidur. Udah pulas sedikit bangun, udah pulas sedikit bangun. Bangunnya tuh karena badan pada sakit. Jadi kaget gitu jadinya. Dan setiap jam 2 pagi, jam 3 pagi gue tuh kebangun sama langkah kaki. Dan setelah itu gue nggak bisa tidur lagi. Kayak gue udah nggak dibolehin buat tidur. Karena ya ditambah lagi kayak badan gue yang benar-benar nggak bisa gitu, nggak bisa dibawa tidur. Gue nangis aja terus panjang malam tuh sampai pagi gue nangis aja. Cuma tidur bentar, bangun, tidur bentar, bangun. Pas sampailah pagi di Cikasur. Setelah itu kita makan, kita packing normal biasa. Dari Cikasur gue cerita sama teman-teman gue. Dan nanti kita ngelewatin beberapa Sabana nih, gue bilang. Belasan Sabana ntar kita lewatin. Terus ntar kita nih ada tanjakan. Jadi gue ceritain dulu tuh, padahal gue belum pernah kesana. Tapi gue udah ceritain aja tuh. Nanti kita lewatin ini, dan nanti ada ini, ada itu. Bener buktinya. Nah pas, jadi tuh kan ini Cikasur, kita mau naik ke atas. Itu kan naik tanjakan ya. Si Cici ini, kan dia barengan sama gue. Jadi gue di belakang gue Cici sama si Ucok. Cici ini ngeliat cowok, dia tuh pakai bajunya tuh baju yang pendaki tapi udah lesuh dari jauh. Dari yang kita mau naik ke atas dia udah ngeliat. Dan itu gue pun ngeliat. Gue sampai nunjuk,
itu ada orang, gue bilang. Iya itu ada orang, kata si Cici gitu. Kita samperin tuh orang, nggak ada. Hilang gitu aja. Hilang, gitu aja hilang. Gue kata Cici gini, siapa Hil tadi ya? Udah nggak usah lah, ngapain dipikirin, gak usah dipikirin, gue bilang gitu. Kayak dia tuh bawa kayu, orang itu bawa kayu, bawa tas ransel kecil. Ya kita pikir orang ya, tapi pas kita samperin tempat dia itu tiba-tiba hilang. Itu hilang tuh. Nah gue bilang sama Cici, nanti kita lewatin Sabana ini tahu. Nanti di Sabana ini ada ini tahu. Gue bilang begitu. Karena memang di belakang gue benar-benar sama dia. Akhirnya gue cerita, dia bingung. Oh lu bisa sih tahu? Padahal lu belum pernah kesini. Lu liat YouTube ya gitu. Enggak. Kan gue kemarin pas gue lagi nggak sadar gue jalan-jalan sampai Taman Hidup. Gue bilang begitu. Coba ntar lu ceritain, kata dia gitu. Iya bener, gue ceritain. Sampai terus jalan normal jalan tuh. Sampailah kita di Rawambi. Rawambi ini gue udah ngerasa nggak beres. Itu di belakang gue tuh, kelompok gue tuh ada mantan gue, ada si temennya, dan ada kelompokannya si Bokir. Oh berarti jalan bareng nih sama kelompok si Bokir? Iya, itu? cuma gue duluan karena gue duluan sama si Ucok sama si Cici bertiga. Karena gue jalannya lama, karena kan badan gue sakit. Jadinya gue jalan duluan tuh. Nah pas sampai di Rawambi, gue itu udah nggak, pikiran gue udah nggak jelas. Pikiran gue udah nggak balance karena gue udah mikirin teman gue yang di belakang. Jadi gue punya firasat kalau chaos dah tuh pada mereka, padaan hancur lah tuh mereka gitu. Gue punya pikiran begitu sampai gue mutusin gue nggak mau berangkat dari Rawambi sebelum mereka nyampe Rawambi. Gue bilang begitu. Lagian apa salahnya sih ngecamp di Rawambi, kan orang air ada. Iya. Di situ. Gue juga dulu ngecamp di situ. Iya. Pernah takut ya? Katanya sih begitu bang. Katanya tuh Rawambi itu dulunya, kalau yang di bawah alam sadar gue itu, dulu itu tuh banyak hewan-hewan peliharaan yang punyanya si perempuan ini. Oke. Nah, jadi hewan-hewan peliharaannya itu mati semua bang. Mati semua dimakanin sama macan, singa gitu. Kayak kambing, kerbau gitulah hewan peliharaan. Jadi rawannya itu rawan hewan-hewan buas gitu. Memang di alam bawah sadar gue tuh banyak banget kerbau, kambing, sapi. Ternak gitulah kali ya. Emang itu. Gue kan cerita tuh sama si Cici sama si Ucok kan. Terus habis itu gue udah nggak mau jalan. Mereka paksain jalan dari Rawambi ke Lonceng tuh deket katanya gitu, cuma satu jam kata dia gitu. Tetep gue nggak mau pergi. Gue bilang gue harus nunggu teman-teman gue yang lain. Gue bilang begitu. Akhirnya selang setengah jam mereka sampai. Tas mereka tuh pada dilempar semuanya. Kayak udah habis dilempar mereka pada jatuh semua. Kata gue, pada kenapa? Gue bilang begitu. Terus kata temannya mantan gue, tuh dia tadi hampir ya berarti kacau lah. Dia juga pokoknya tiga orang ini kacau semua, kacau. Gak ada yang bener lah. Kacaunya dalam Kacaunya artian? tuh kayak capek, kayak udah capek banget gitu banget. Badan tuh udah hancur, udah nggak kuat. Jadi kayak dibikin nggak kuat gitu. Sampai ada yang pingsan tuh, mantan gue tuh katanya pingsan. Berarti bukan kacau dalam artian kayak dia perang gitu, berantem gitu. Enggak. Kan bawa anak STEM kan. Kirain gue kacau, chaos gitu kan. Dan ternyata Ya, emang masa ya bawa. Iya kali aja ya. Waduh. Oke, terusin. Iya, itu bener-bener badan dia mereka padan tuh udah habis, udah capek dan pada pingsan. Katanya ada yang nggak sadar, mantan gue tuh nggak sadar. Yaudah nggak akan di sini, gue bilang begitu. Tuh posisi jam
4:30 sore. Udah ngecamp di sini aja lah, gue bilang begitu. Nah tapi mantan gue bilang, enggak, udah dari sini cuma 1 jam ke Lonceng. Terus gue bilang, ngapain sih maksain? Gue bilang begitu, udah di sini aja. Udah cepetan sana jalan. Jadi gue tuh suruh jalan duluan. Jadi gue jalan itu di depan itu bertiga lagi. Gue, saudaranya mantan gue, sama si Ucok ini bertiga. Ke Lonceng, katanya cuma 1 jam. Ternyata melipirnya jauh banget, atau karena perasaan gue ya. Padahal gue di bawah alam sadar gue tuh gue nggak ngerasa itu tuh jauh sampai Lonceng. Pas gue kan memang sekarang tuh kayak di HP itu gue selalu cek maps ya. Walaupun kita nggak ada sinyal, tuh ada yang namanya ini ntar kita bakal ketemu Sabana Lonceng tuh berapa lama lagi kelihatan jaraknya. Locus map namanya. Iya. Dia pakai GPS sistemnya dia. Iya. Ke satelit. Gue memang lihat Sabana Lonceng di situ. Kata gue ini kita nyasar deh. Gue bilang begitu. Tapi ini kayak jalanan ke Sabana Lonceng itu melipir jauh banget. Jadi gue bener kayak gue tuh melipir banget. Enggak, gue tuh arahnya ini misalnya ke Sabana Lonceng sebelah kiri, gue jalannya ke kanan. Kayak gue ngeliat GPS itu gue jalannya ke kanan. Kenapa Sabana Lonceng sebelah kiri itu jalan kita ke kanan? Ternyata kita memang diputerin, Bang. Kita memang diputerin itu bertiga-tiga gue. Itu kan di situ tanjakannya luar biasa ya. Ya Bun ya, bener-bener luar biasa banget. Dari makanya mohon maaf nih. itu. Mohon maaf yang bilang Argopuro landai. Mohon maaf sih, sungkem dulu sama Argopuro. Dia cuma ngeliat di artikel doang. Cuma artikel doang, lu cuma ngeliat yang Sabananya doang. Tapi aslinya mohon maaf banget. Itu dari Rawembik itu ke Sabana Lonceng itu emang lumayan treknya. Aduh, gue udah adu-adu aja. Udah jalan tuh udah adu. Nah, gue kan ngerasa emang gue jalan bertiga dong. Nah, saudaranya mantan gue ini, dia ngerasa kita tuh kayak dituntun dari depan. Jadi dia tuh kayak ada cowok yang nonton kita, kata dia gitu. Kata gue, udah sih mas, jangan ngomong aneh-aneh, gue bilang gitu. Dari situ tuh si saudaranya mantan gue itu, dia tuh sempet capek dan nggak mau ngelanjutin perjalanan. Tapi gue bilang, mas ini kita di tengah hutan kayak gini, menungguin siapa? Air kita udah habis. Karena air itu kita bawa berapa botol doang. Ternyata karena nggak expect sampai setanjak nanjak kayak gitu kan. Ya udah istirahat lama tuh ada gue ngeliat cowok lagi tuh, cowok yang pakai tongkat lagi tuh di depan gue bilang, mas ada orang, gue bilang gitu. Sopo Hil, kata. Loh aku nggak tahu, aku raro mas, aku nggak tahu, gue bilang gitu. Terus dia ini kayak ngeliat ke gue dulu, habis itu langsung pergi, hilang lagi. Kita lanjut, udah mas kita jalan, kita harus jalan. Nggak mau aku tuh sampai malam, jalan malam tuh nggak mau aku, gue bilang begitu. Jalanlah kita tuh bertiga-tiga. Akhirnya sampai di tanjakan terakhir. Dalam GPS sih tanjakan terakhir. Dan itu menurut gue tanjakan paling parah. Tanjakan terakhir itu sebelum nyampe di permukaan dan lurusnya lagi baru Sabana Lonceng. Terus habis itu gue di situ udah di tanjakan terakhir tuh gue udah nyerah. Gue udah capek, gue udah nggak mampu. Makanya gue mendingan istirahat, gue istirahat dulu dah tuh. Istirahat dulu gue, setelah istirahat baru gue kata gue ini kenapa nggak sampai-sampai. Gue kira itu tanjakan terakhir langsung Sabana. Bener emang Sabana, cuma bukan Sabana Lonceng gitu. Ada lagi. Yeah. Ada lagi gitu. Padahal di mana di alam bawah sadar gue itu bukan ketemu, gue tuh pas lagi ketemu tanjakan itu. Jadi gue tuh kayak nggak di bawah alam sadar gue tuh gue nggak ada ketemu jalan tanjakan, bang. Gue emang ketemunya cuma Sabana doang dan trek-trek yang enak-enak gitu. Terus habis itu pas gue ketemu Sabana, oh gue inget, oh iya Sabana nih, ayo bentar lagi di depan, karena di depan gue udah ngedengar suara teriak-teriakan orang. Akhirnya udah tuh kan bener tuh Sabana Lonceng. Karena gue di situ udah menjelang mau maghrib,
Ya jam 6-an lah, jam 6 kurang gue nyampe di Sabana Lonceng bertiga. Nah di situ tuh kayak ada warga lokal yang ngeporterin orang. Dia tuh buat api unggun. Nah gue nyamperin lah ke sana. Jadi bapaknya warga lokal ini langsung bilang sama gue gini, kamu kenapa? Tiba-tiba nanya begitu. Terus kata gue, oh nggak apa-apa kan. Kalau di sana memang bahasa Madura ya, jadi gue ngerti gitu kan. Gue kan karena ada orang tua, ada orang Madura gitu, gue ngerti. Terus, nah dia ini gue bilang gini, Mas, kalau aku naik ke puncak sekarang gimana ya? Gitu. Soalnya bang, hasrat gue nih kayak gue harus ke puncak sekarang. Sore itu gue harus ke puncak. Kayak gue tuh pengen tahu yang gue lihat di alam bawah sadar gue tuh bener ada bangunan semegah itu atau enggak. Iya. Dan gak tahu hasrat gue tuh pengen aja ke puncak gitu sore itu. Akhirnya gue ditemenin sama teman-teman gue yang 2 orang ini, terus sama orang yang lainnya ada rombongan lain. Terus kata bapak ini yang antar tamu, oh ada tamuku masih di atas kok. Dan cuma setengah jam naik ke atas, nggak jauh, ini cuma bukit ini wis nyampe katanya gitu. Ya udah, akhirnya gue naik lah tuh. Naik sore itu, gue nyampe di satu bukit udah selesai. Gue lihat yang bekas belerang teh. Gue lihat tuh gak ada apa-apa. Dan di situ gue di puncak Rengganis itu gue ngeliat baju hijau lagi perempuan. Di situ gue lihat. Gue bilang sama teman-teman gue, ayo kita ke atas sekarang, ayo. Dan seketika badan gue tuh sakit, gue tuh langsung mengurang, langsung udah nggak kerasa, mati rasa udah nih ke tangan. Akhirnya gue nyampe puncak. Gue bukan langsung ke puncak bang, gue melipir ke puncak sedikit buat ketemu tuh perempuan yang pakai baju hijau. Pas gue samperin di sana, teman gue itu bingung, Hilya itu bukan puncak, itu jurang. Digituin, diteriakin gue. Diteriakin, gue nengok, lah iya ya jurang ya. Di situ perempuannya hilang. Akhirnya gue balik lagi ke jalur utama. Setelah itu ketemu sama orang-orang yang tadi bapak warga lokal itu bilang, ini apa namanya? Pesertanya lah ya. Iya pesertanya. Udahlah ngobrol, foto. Emang luar biasa sih bang, bagus banget. Di puncak itu tuh gue kayak speechless banget, kayak ya Allah ada lautan awan sore itu tuh. Cakep banget dah pokoknya di Rengganis tuh. Sore itu tuh akhirnya pas gak lama gue turun itu gue habis maghrib 6:30-an. Gue turun ke bawah. Nyampe pasti malam dong di bawah kan. Nah kayak teman-teman yang di belakang gue mereka yang jalan belakangan tuh marah sama gue sama gue yang naik duluan. Kenapa lu naik ke puncak duluan? Iya. Gue nggak bisa cerita bang di situ. Gue cuma bisa ya udah iya doang. Pada malam itu mantan gue ini kayak kemasukan gitu bang. Kemasukan. Dan aura dia itu kuat banget. Gue jahat banget. Gue takut banget itu. Akhirnya gue menjauh dari dia. Gue ngejauh dari dia karena gue nggak bisa deket dia karena aura dia tuh kuat banget sama gue. Bener-bener nih mantan gue nih kayak orang bener-bener gak jelas, orang kesurupan kayak bener-bener marah-marah terus kayak ngomong-ngomong gak jelas bang. Gak ngerti gue tuh dia ngomong apaan. Kayak dibaca baca kalimat-kalimat yang nggak tahu, yang gue nggak tahu. Tapi banyak yang nolongin situ. Nggak ada yang berani. Jadi dia tuh emang dalam tenda sendirian. Dan dia ngomong-ngomong dalam tenda tuh sendirian. Nggak ada yang berani masuk ke dalam. Bahkan bokir pun nggak berani. Termasuk Akam Sing Porter ini. Nggak berani juga. Enggak. Okay. Terus sampai akhirnya karena malam dingin ya, itu dingin banget, emang dingin banget di Sabana Lonceng itu dingin banget. Abis itu
gue keluar dari tandanya bokir, gue ke tempat api unggun. Nah, bapak warga lokal ini bilang sama gue, kamu ini harus hati-hati, katanya gitu. Gue diperingatin lagi dong. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Harus hati-hati. Terus bapaknya ini ngeliat kalau gue ini memang ada yang beda dari diri gue. Dia bilang sendiri sama gue. Terus gue ceritain tuh, ya pak, ini tangan aku tuh sakit ininya karena aku habis jatuh dari motor. Gue bilang begitu, karena aku habis jatuh dari motor jadi aku nggak bisa tidur pak selama di sini. Aku bilang gitu. Ya terus kayak diobatin sama bapak tuh, cuma dipegang, digini-giniin, dikasih obat gitu, kayak digini-giniin aja. Alhamdulillah mendingan doang. Tapi pas setelah gue pengen balik ke tenda, gue tahu si mantan gue ini udah normal aja. Ya udah, gue tanya, kenapa? Kok begitu? Ya dia tuh ada marahnya sih sama gue karena gue tiba-tiba mau ke puncak duluan. Ya gue nggak bisa cerita di situ kenapa alasan gue mau ke puncak. Gitu, karena ajakan dan hasrat gue yang nggak karuan, gue pengen ke puncak. Gue nggak bisa cerita di situ. Dia mungkin salah paham atau gimana, nggak paham ya. Ya udah, pikir ya udah cukup biasa aja. Terus habis itu malam itu gue nggak bisa tidur lagi. Dan gue ngedenger lagi dia tuh suara pijakan kaki tuh. Karena setiap jam 2 jam 3 pagi lagi, karena hawanya dingin, ini tangan gua makin kram kali ya, jadinya makin berasa sakitnya, ngilunya tuh makin terasa banget. Sampai gua bangun tidur gitu doang. Udah pak, tiba-tiba ke pagi lagi menuju perjalanan ke puncak Argopuro sama puncak yang satu lagi tuh. Luar biasa itu ya, ke puncak itu. Waduh, itu tanjakannya luar biasa banget itu. Parah sih. Apanya? Parah. Tanjakan ke puncak Argopuro tuh parah banget loh. Lah kan emang itu jalurnya. Nggak ada jalur lagi kan? Iya. Itu doang satu jalurnya. Aduh, udah bener-bener kayak gak nyangka gue bisa segitu parahnya tuh ke puncak. Nyampe di puncak, foto-foto segala macem, turun dari puncak. Namanya gue takut ketinggian ya. Takut gue tuh, bukan takut sih, kayak nggak terlalu berani sama tinggi gitu. Memang dulunya gue ada takut sama ketinggian, cuma karena gue suka naik gunung jadi udah mulai meminimalisir lah. Oke. Akhirnya turun dari puncak tuh, gue udah ngerangkak aja karena turunnya parah banget, terjal banget mau ke puncak yang itu. Gue deh sepanjang jalur mau ke puncak yang itu, pas turunan itu gue udah subhanallah aja, udah ya Allah aja terus sepanjang jalur karena udah nahan sakit juga. Nyampe di puncak yang, gue ketemu sama 5 pendaki yang nyasar. Dia nyasar bang 1 malam. Dan dia ngecamp di pinggir jurang. Ketemu sama rombongan gue pada, dia bilang air dia habis. Dia nggak tahu jalur. Jadi gue yang diceritain sama mereka sih, dari puncak yang itu dia tuh melipir ke kanan. Terus melipir ke kanan, itu yang dia pelipirin itu memang jurang. Sampai akhirnya titik dia nggak ketemu sama jalur sama sekali. Akhirnya dia memutuskan, karena itu udah malam, memutuskan buat ngecamp di situ di pinggir jurang itu. Dan pakai dengan makanan dan minuman yang seadanya. Besok paginya dia naik lagi ke puncak yang dan ketemu sama gua dan rombongan. Ternyata memang pas lagi turun dari puncak yang itu ada 2 persimpangan jalur ke kanan sama jalur ke kiri. Nah mereka itu ambil jalur yang ke kanan. Memang itu jalur bang, emang itu bener-bener jalur, tapi yang bener itu jalur ke kiri. Makanya kata gue, kok ini nggak ada petunjuk jalurnya, bahaya juga. Dan mereka pas dibilang ya itu gue kesana katanya gitu. Terus
Terus gue sampai di ujung yang bener-bener gue nggak ketemu jalan lagi. Ya udah akhirnya mereka ikutlah tuh karena mungkin mereka trauma kali ya. Jadi mereka ikutlah tuh sama gue, sama rombongan gue. Jadi barengan lagi Barengan tuh. lagi. Iya, jadi banyak. Iya, jadi rame dah tuh. Turun dari mana? Turun dari puncak yang itu parah lagi dah tuh trek tuh turunnya. Udah kayak gue udah nyebutnya kayak ini toreannya Pulau Jawa. Lo kalau torean di Rinjani tuh Oh sama gitu jalurnya sama kayak gitu. Bos, sama Gua belum Bang. pernah ke Rinjani sih. Bohong banget lu. Kirinya kanannya jurang, Iya. cuma jalannya setapak doang. Itu kalau pakai sepatu yang licin udah tuh habis. Wassalam. Iya, hujan dikit licin tas. Udah mana itu Dadah. mataharinya terang banget. Gue pakai sunscreen sampai 5 lapis kali tetap aja muka gue gosong. Bener-bener panas banget itu cuaca hari itu tuh. Gue udah nyerah lah itu, hampir nyerah di situ karena turunannya yang gak gue mampu sih. Gue udah geleng-geleng gitu. Aduh gue nggak bisa. Udah kalau turunan itu gue udah ngerangkak aja. Gue nggak berani jalan yang berdiri. Ditambah lagi ini tumpuan gue sebelah kiri udah nggak mampu. Akhirnya gue jalan normal yang kalau misalnya bisa gue jalanin normal sampai gue udah nggak maksudnya kita udah mau ketemu sama pos apa ya itu. Setelah dari itu tuh ada satu pos dan Sebelum masuk hutan lumut ya. itu kan tempat istirahatan tuh, tempat istirahat. Nah jadi ada orang baru lagi, dia itu muntah-muntah. Jadi ketemu gue sama gue di jalur, muntah-muntah. Terus habis itu dia kayak ngerasa nggak enak badan, sakit lah tuh orang tuh. Gue bilang tapi ditinggalin Bang sama temen-temennya, kan bodoh ya. Kasian, ditinggalin Bang sendirian di belakang. Kata gue, Bang lu kenapa? Dia muntah-muntah mana bawa keril lagi. Udah muntah-muntah bawa keril. Kagak ada air, ditinggalin sama temen-temennya, kan bodoh banget itu temen-temennya. Kata gue nih bener-bener orang otak nggak punya pikiran gitu kan manusia sekarang. Seharusnya mah tungguin atau apa atau temenin lah minimal satu orang. Ya udah ya tuh gue bawa lah tuh pelan-pelan karena dia juga lagi sakit ya, jadi nggak bisa terlalu kencang-kencang kan. Terus abis itu dia kayak ngerasa gue gak enak badan Kak, katanya gitu. Ya udah lu nih minum dulu, gue kasih minum. Karena emang sepanjang jalur dari Sabana Lonceng sampai ke Taman Hidup itu kan kita nggak ketemu sama mata air sama sekali kan. Jadi benar-benar harus hemat air. Udah tuh udah akhirnya gue ajak dia karena sambil muntah-muntah sambil nggak enak badan, udah pokoknya udah chaos banget lah tuh anak. Sampai akhirnya gue ketemu sama rombongannya dia, gue marahin. Iya, nggak apa-apa itu, bagus. Lu gila ya semua, gue bilang gitu. Jadi temen lu hampir sekarat di belakang lu tinggalin, kerilnya dia minimal bawain kek atau apa, temenin kek. Kayak gitu dia nggak bawa air, lu nggak ada pikiran apa gue gituin tau. Lu tuh kalau misalnya mau kayak gini mendingan gak usah naik gunung deh. Lu kalau misalnya nggak peduli sama temen lu, gue bilang begitu. Itu dia berapa rombongan tuh? Dia tuh berempat. Dia tuh berempat itu cowok semua. Terus habis itu udah gue marah-marahin, iya dia minta maaf lah segala macam. Lu minta maaf doang, lu minta maaf sama temen lu, sampai muntah-muntah masuk angin anak orang. Lu kalau anak orang kenapa-napa lu tanggung jawab. Gue sampai kayak gitu tahu, marah banget tuh sama mereka tuh. Terus habis itu udah di situ istirahat, lanjutin perjalanan lagi. Gue mau ke hutan lumut. Nah di hutan lumut itu pas masuk hutan lumut itu gue udah hawa gue masuk ke sana udah beda. Vibes-nya itu kayak udah beda aja. Nggak tahu kenapa kayak firasat gue udah nggak enak udah aja nggak gitu. enak. Terus gue bilang lagi sama teman gue nih, sama si Ucok ini. Cok, gue nih di pas gue kemarin tuh tidur ya Cok ya. Gue udah kesini Cok. Terus di sini tuh penunggu ini jahat-jahat. Makanya gue bilang hawanya tuh beda ya gara-gara itu kali ya. Dan gue kira gue pernah kelewat sana di alam bawah sadar gue yang sebentar. Ternyata pas di alam benernya tuh lamanya nauzubillah min zalik. Kayak hutan toren kagak habis-habis, itu lagi ketemunya jalurnya itu lagi. Hutannya sama lagi.
Sampai gue bilang, coba tandain, sampai gue gitu tau. Lewatnya itu 2 kali gue lewat tanda yang sama, kayak diputerin bener. Kata gue, kita nggak boleh kosong, pikiran kita harus normal gitu kan, nggak boleh kosong. Ditambah lagi itu kabut bang, kabut tebel banget kabutnya, udah gitu hujan kabut. Jadi gue udah buru-buru aja tuh, pas pengen sampai ke Taman Hidup. Gue lihat lagi di GPS, jaraknya 2 kilo. Gue jalan, tapi kok kayak nggak sampai. Alhamdulillahnya setelah 1 jam lebih, nyampe lah gue di Taman Hidup. Nyampe Taman Hidup, gue udah subhanallah, ini yang kedua kalinya yang gue lihat, gue bilang begitu kan. Terus kata, emang lu pernah kesini? Kata temen gue gitu. Gue bilang pernah, gue bilang gitu. Kemarin gue sampai ke Taman Hidup, gue bilang begitu. Gue udah sampai sini, jadi gue sebelum gue nyampe Taman Hidup, gue udah nyampe Taman Hidup duluan gitu di alam bawah sadar gue. Emang cakep banget bang, emang indah banget gitu kan, gak luar biasa, kayak cita-cita gue selama 3 tahun tertunda, gue kesini gitu loh. Akhirnya kesampean gitu. Iya, akhirnya gue kesampean. Nah ketemulah sama porter yang ketemu gue di lonceng. Nah habis itu dia kasih gue minum, kasih gue makan. Dia sempat ada cerita sama gue gini, kamu tuh jangan terlalu banyak kosong pikiran, kamu ini lagi dipantau, katanya gitu. Kamu tuh lagi dipantau, kamu tuh lagi diikutin lah ibaratnya, lagi disukain lah gitu ya. Sama penunggu di sana, dia bilang gitu. Terus gue cerita bang, kalau gue tuh sempet nggak sadar diri selama beberapa jam sama bapak ini. Terus habis itu kata bapak ini, ya memang kamu tuh disukain sama dia, jadinya dia tuh mau main sama kamu, digituin. Gue kayak, kenapa ya pak ya gitu ya? Ya tanya sama diri kamu sendiri gitu kan. Ya pak, di sini kan karena ini tuh sakit pak, dan di belakangku nih memang tempatnya lah gitu, tempat aksesnya masuk gitu loh. Kata bapaknya, ya udah intinya jangan kosong aja pikirannya. Udah di situ gue balik ke tenda, makan. Habis makan, karena di situ sore menjelang malam itu kabut di Taman Hidupnya, jadi gue cuma ngelengok sebentar doang. Ya udah besok pagi aja. Gue besok pagi aja pasti bagus, gue bilang begitu. Nah pas malamnya gue pengen pipis tuh, pengen buang air kecil. Jadi gue tuh ngecamp di Taman Hidupnya itu di paling pas baru masuk Taman Hidup, di sebelah kanan itu ada kayak bekas kamar mandi apa ya, bangunan. Iya, yang bangunan 1 itu ya. Iya, gue tuh pipis malam-malam di situ. Gue ngajak teman cewek yang dari Lampung yang gue ketemu, yang sepasang ini, ngajak dia pipis tuh kan, buang air kecil. Bang, pas gue buang air kecil, ada yang suara gini, wuh, dan itu bikin gue sama orang teman gue ini kaget. Terus kayak ada gitu, sampai gue senterin tahu. Si cewek ini teriak, oh langsung gitu, ninggalin gue dong. Gue lagi buang air kecil, ninggalin gue, dia teriak. Kata gue, kenapa mbak, kenapa? Ayo cepetan Hila, cepetan, katanya. Di situ jadi kayak omongannya si bapak warlock itu kayak, ya beneran ada yang ngikutin gue gitu, kayak ada yang mantau gue gitu. Karena setiap pergerakan gue memang kayak guenya nggak biasa. Akhirnya malam itu sama gue nggak bisa tidur juga. Pokoknya selama 5 hari 4 malam gue di Argopuro, gue nggak bisa tidur secara normal biasa. Dan itu first gue mendaki yang kayak gitu keadaannya, dan bener-bener abis hancur. Nah besokannya gue packing, gue makan segala macem. Akhirnya gue turun. Di perjalanan turun, gue ini sama si Ucok berdua. Karena
Ucok ini nggak tahu ya, karena mungkin gue tiba-tiba misah baik sama dia tuh. Gue misah sama dia, tiba-tiba gue sendirian di jalur. Gue sendirian di jalur, kata gue, ini nggak ada orang, gue teriakin, Ucok, Ucok. Dia ngilang itu. Tiba-tiba udah nggak ada. Pokoknya kayak tiba-tiba gue sadarnya nggak ada orang, nggak ada dia. Yang tadinya gue berdua sama dia, ini nggak ada gue. Gue sampai teriakin, nggak ada yang nyaut satupun. Padahal hari itu tuh yang turun banyak. Tapi kena kayak dalam pikiran gue, apa ini gue nyasar? Sampai gue nangis di situ. Gue nangis, ya Allah, benar-benar udah mau pulang. Gue bilang begitu, nggak ada. Akhirnya gue tidur bang di situ. Pas gue tidur, ada yang bangunin gue. Setengah gue bangun, ada cowok yang ngulurin tangannya. Kan gue posisi tidur kayak di bawah gini, gitu kan. Ada yang ngalurin tangannya dari atas, kayak lu mau minta tolong, sini gue bantuin. Oke. Kayak gitu. Kayak kata gue sampai gini. Dari situ pas gue ngedip langsung hilang orangnya, gue sadar. Gue bangun dari tidur gue. Nah di situ gue baru ketemu sama Ucok. Ucok, lu kemana aja? Gue bilang gitu. Lu mah, gue sendirian di jalur. Itu benar-benar sunyi banget bang di jalur, kayak aduh nih gue nggak bisa nih kayak gini. Soalnya firasat gue gue udah mencoba udah buat lari bang, sekuat semampu gue buat lari, karena gue udah nggak bisa, gue udah nggak tenang, kayak udah bener-bener kayak diperhatiin, diikutin gue. Terus habis itu gue udah marahin tuh Ucok tuh kan, lah lu ngapain ngambil kiri, kata Ucok gitu. Lalu ngenegur gue bilang begitu. Udah gue tegur tapi lu masih aja jalan. Gue nggak denger Cok, kata gue gitu. Ya nggak tahu lu tiba-tiba jalan cepet banget, digituin. Udah ketemu sama dia, gue jalan lagi tuh berdua sama dia. Nah gue ketemu sama mantan gue, dia udah ada sama ojek. Jadi tuh gue kayak dinaikin ojek tuh dari pos ojek lah, ibaratnya ada api unggunnya juga di situ. Ada di situ ada kebun karet ya. Kebun karet itu kan. Iya, kebun karet. Di atasnya kan. Nah, di situ gue disuruh naik ojek sama mantan gue tuh. Akhirnya gue dinaikin ojek. Nah, pas di ojek, si bapak ojek ini bilang gini, kok saya boncengin mbak tuh kayak nggak biasanya ya, boncengin 2 orang, kata gitu. Alah pak, jangan bercanda. Iya, katanya gitu. Saya bukan boncengin 1 orang, kayak 2 orang, berat banget. Padahal gue nggak bawa apa-apa. Iya, padahal kosongan ya. Dia bilang kayak ngeboncengin 2 orang, kayak berat banget. Terus habis itu bapaknya langsung bilang, kayaknya ini bener bukan kamu doang deh. Pak jangan gitu dong pak. Gue gitu tau. Terus dia kayak ngeliat di spion. Kan gue sambil videoin turun gue ya, videoin ke turun gue. Terus bapaknya tuh kayak, udah jangan di videoin, kata gitu. Ya udah, akhirnya gue nge-videoin lah tuh. Tapi bapaknya tuh ini kayak udah bener yakin banget dia kayak bukan ngeboncengin gue doang. Tapi gue kayak udah pak, orang aku sendiri kok. Nyampe lah di base camp, di Bremi tuh, di warung. Jadi si bapak ini tuh cerita sama temennya, aku loh tadi boncengin mbak itu kayak bukan sendirian, kayak berdua, berat banget katanya gitu. Gue denger kata dalam hati, ya Allah kok gitu amat ya. Nah yang punya warung yang gue singgahin, ibu-ibu tuh kayak ngeliat gue tuh kayak ketakutan, nggak tahu tuh kenapa dia. Terus ada salah satu tukang ojek yang ngeliat gue tuh bener-bener kayak ngeliat kayak bukan gue gitu. Terus dia bilang begini, mbak sampean sini, katanya gitu, kamu sini. Kenapa mas? Mandi sekarang juga, kata gitu. Mandi, kata dia gitu. Kenapa emang? Ya udah mandi aja. Akhirnya gue mandi lah. Gue cepet-cepet mandi. Walaupun tuh air dinginnya kayak sedingin es batu, tetap aja gue mandi. Nah dari selesai mandi, baru kayak gue kayak hati gue tuh kayak lega. Kayak leganya dalam artian karena lu 5 hari 5 malam gak mandi kali? Bukan. Iya, gue kan gak mandi. Bukan, kayak gue tuh kayak
beban gue tuh kayak udah selesai gitu. Oke. Kayak nggak ada lagi yang ngintilin gue, kayak gue ngerasa kayak udah nggak ada lagi yang merhatiin gue. Begitu. Kayak flong aja gitu ya. Kayak lebih fresh, lebih plong. Iya, oke. Makanya kata gue, oh iya. Terus pas gue setelah mandi, gue nyamperin ke mas-mas yang kasih tau gue suruh mandi. Gue tanya, Mas, mau tanya, gue bilang, kenapa Mas ya kok suruh aku cepet-cepet mandi ya, gue bilang gitu. Terus kata dia, ya Mbak, soalnya sampean, katanya soalnya kamu ini ada yang ngikutin memang, katanya gitu. Biar lebih bersihnya kamu mandi, makanya saya suruh mandi, katanya gitu. Dia tuh orang base camp? Enggak, dia tuh kayak tukang ojek gitu sih. Oke. Orang sana, orang warga sana. Ya udah, dari situ gua kayak mikir, oh iya, nyambung tuh. Terus gue bilang, ya Mas, aku habis jatuh dari motor ini Mas. Terus kemarin tuh aku sempat nggak sadar gitu Mas, berapa jam tuh, hampir 3 jam lebih aku nggak sadar. Ya itu katanya gitu, memang mereka itu semua suka sama kamu. Sampai tadi yang ngojekin kamu bilang bahwa kamu tuh berdua ya memang gitu. Dan kamu tuh emang seolah-olah emang pengen diajak main aja sama mereka, kata si bapak gitu. Dalam hati alhamdulillah gue masih selamat. Gue udah nggak lagi dah, gue kalau misalnya lagi kejadian insiden jatuh apapun itu udah nggak usah naik lah gitu. Benar, lebih baik kayak gitu. Lebih baik kayak gitu. Udah sih itu doang. Setelah dari situ gue udah normal lagi ya, udah aktivitas biasa lagi. Cuma ya proses penyembuhan tangan gue ya berbulan-bulan. Jadi nambah lagi ya? Bukan lagi. Nambah apaan? Ya, maksudnya nambah lama gitu penyembuhannya. Soalnya gue aktivitas gue di gunung kan nggak yang banyak lah aktivitas, apalagi naik-naik turun-turun kan. Jadinya pas proses penyembuhan ini bener-bener lama banget, diurut aja sampai di ronsen. Jadi tulang gue ini memang geser pas di ronsen tuh. Pas geser dan harus disatuin lagi. Cuma tukang urut yang pertama kali megang itu salah megang lah atau gimana, nggak paham. Atau mungkin pas lu jatuh nggak langsung diurut, Hil? Emang sih. Iya, lu kan jatuh paginya, sore langsung berangkat ya. Nah itu jadinya karena mungkin 3 hari 4 hari jadi kaku tangan lu, bengkak. Iya emang bengkak. Iya, kalau emang misalkan jatuh langsung diurut itu bisa langsung normal lagi kalau gitu. Cuma sakitnya bukan main. Ya Allah, udah geleng-geleng dah. Ya, ini kan gue tangga bengkok nih, gue tangan gue begini. Iya. Iya, pas nabrak itu. Nabrak gerobak. Iya. Nah, ini kan pendakian lu di tahun 2022 ya. Nah, gue boleh nanya sedikit-sedikit nih tentang pendakian lu. Lu naik gunung ini berapa orang sih jumlahnya? Tadi gue kayaknya gue nih ber-7. Oh 7. Dari awal rencana tuh ya, 7 ya. Ketemu sama timnya Bokir, sama tim-tim yang lain jadi banyak banyak akhirnya. Banget, nggak tahu lah berapa orang. Yang timnya Bokir yang banyak, yang tim yang hilang, timnya yang cewek cowok, itu barengan semua. Karena Gunung Argopuro bukan kayak gunung gede ya. Beda dong. Jadi masih bisa dihitung. Dulu gue punya cerita nih ya tentang sama di pihak di base camp di base camp Badran itu. Gue ini sama pihak base campnya. Gue sempet nanya peta, Pak, sini ada petanya nggak Pak? Nggak ada, tapi begitu. Kalian kalau nggak siap, mendingan pulang. Begituin gue sama orang base campnya. Gokil sih itu, emang bukan untuk apa sih pendaki-pendaki yang pemula, jangan deh gitu. Jangan kecuali kalau ikut open trip ya. Yang memang udah inilah, udah ada navigasinya, udah ada arahnya gitu. Ya, udah karena emang tadi yang lo sempat bilang, pokoknya dari arah Cikasur ke atas itu jalur udah hilang, susah buat cari jalur lagi. Apalagi tuh kondisi yang gua kemarin naik tuh memang selang cuma 2 bulanan buka. Jadinya bener-bener jalur itu selama bertahun-tahun memang ketutup. Iya, jadi kayak agak buka baru lagi gitu ya. Begitu. Tapi lu sempet makan selada itu, selada Cikasur? Makan. Dan gua ngeliat merak. Oh, masih ada? Ada. Merak tuh suaranya kayak cewek kan. Iya. Kayak gitu kan suaranya tuh, sore-sore pagi-pagi tuh gua dengar suara merak. Iya kan. Kita kembali lagi nih ya ke cerita lu nih, kan sempet ada interaksi antara sama makhluk sekitar ya di tubuh lu nih. Itu kan berarti kejadiannya siang ya? Siang. Di Sabana Kecil? Di atasnya Sabana Kecil. Oke, berarti Sabana Kecil masuk hutan,
Terus kan keluar sabana lagi tuh. Nah berarti di antara situ nih. Sebelum masuk sabana. Sebelum masuk sabana besar. Iya enggak, iya benar. Iya kan? Sabana kecil, hutan masuk, sabana besar. Pas di hutan. Iya, gue kan pernah ke sono Hil. Iya, Gue tahu jadi. Pas naik itu. Iya. Itu di situ. Nah, terus kan lu langsung sadar nih kalau ada makhluk yang pengen interaksi lu. Dan lu sadar kan emang sebelum naik ini lu udah paham sama kekuatan dan kondisi tubuh lu ya. Bener. Ya udah oke aja masukin kayak gitu. Akhirnya lu dibawa jalan-jalan tuh. Oh jalan-jalan sampai ke taman hidup udah. Tapi gue udah jalan-jalan yang kayak ketemu sabana lagi, terus gue ngelihat bangunan yang di dekat Cikasur yang utuh, gue ngeliat pekerjanya, gue ngelihat di bawah puncak Rengganis itu ada istana kayak gitu, dan gue ketemu sama cewek itu, gue nggak tahu tuh namanya siapa, gue nggak tahu tuh cewek itu memang cantik banget. Dan dikawal sama 2 pengawal. Iya, cantik banget itu perempuan. Terus pas gue cerita mungkin nggak sih kan ada cerita legenda di Gunung Argopuro ini ada bersama Dewi Rengganis. Iya, kalau kata temen gue cerita sama temen gue tuh sama warga lokal juga. Iya. Ya itu memang itu Rengganis katanya. Rengganis itu kalau nggak pakai baju hijau, pakai baju putih kata dia. Oke. Gitu. Kayak kata gue lebih sering ngeliat pakai baju hijau. Yang gue samar-samar itu gue samar-samar tapi dia kayak bukan. Makanya gue samar-samar tuh mau pakai baju hijau atau putih tuh gue nggak paham yang di sabana kecil yang pertama kali gue lihat. Iya, yang awal-awalnya itu ya. Iya. Pas di bawah alam sadar gue tuh warna hijau dia pakai. Memang cantik banget aslinya. Tapi dari pihak makhluk ini maksudnya ngerespon positif apa negatif nih kalau gitu? Kalau dari kenapa gue berani buat ikut sama mereka tuh, mereka nggak kasih hasil yang negatif ke gue. Oke. Gitu. Jadi makanya gue ayoin. Di satu sisi memang gue udah nggak mampu buat nahan. Karena emang dari awal dia udah pengen masuk gitu ya, udah pengen interaksi lah gitu. Iya, jadinya gue udah nggak mampu, tapi ya karena gue itu juga nggak terlalu parah, auranya itu masih positif aja gitu, masih bisa kehandle sama gue. Yang gue nggak bisa kehandle itu karena mungkin sakitnya tangan gue yang jatuh ini. Ketika gue diobatin sama bokir sama mantan gue ini, bokir mau gimana tangan gue nggak berasa bang. Itu karena guanya mati. Tapi kan berarti kayak ada dokumentasi yang dimana ketika lu ngelihat danau taman hidup, lu apa sih maksudnya sama keindahannya, takjub sama keindahan di danau taman hidup. Ada. Nah, lu pas di dunia nyatanya nangis. Nangis gue. Oke, itu balance ya berarti ya? Iya, memang nyata. Jadi gue ngelihatnya itu pertama kali di bawah alam sadar gue. Tapi itu rame bang, jadi nggak cuma gue doang isinya. Itu ada makhluk-makhluk sana yang memang penunggu di sana. Oke. Tapi di Danau Rengganis ini, danau Taman Hidup ya, itu banyak kayak apa tadi lu sempat bilang itu yang perempuan-perempuan itu, dayang-dayang. Oke. Tapi yang ratu yang pakai baju hijaunya ada nggak di situ? Ada. Jadi kan dia tuh kayak ngajak gue, ngawal gue bang. Jadi selama gue perjalanan di bawah sadar gue tuh sama dia, sama bertiga itu. Oke. Dan banyak dayang-dayangnya juga ya. Sama satu kerajaan yang di bawah puncak Rengganis. Gitu ya? Itu memang yang dulunya kata lu bangunan mirip bangunan itu ya di situ. Kerajaan itu ya. Itu di situ. Itu emang bagus banget sih. Iya. Jadi kayak mungkin kalau arkeolog itu kan ngelihatnya gokil loh gini-gini. Antik jadi iya. Maksudnya. Itu gue lihat itu istana di situ. Tapi pas aslinya enggak kan. Orang yang di sebelum Cikasur aja itu bangunan utuh jadi hancur begitu, gue bingung. Iya. Oke, pas teman gue bilang ke teman gue ini tuh bangunan utuh. Lu ngawur lu Hil gituin kata si Ucok. Itu kata gue, ya udahlah namanya juga. Ya gue mau gimana pun ya cerita ya ada beberapa yang percaya ada yang enggak gitu. Ya udah, itu yang sepengalaman gue dan kayak pas gue lagi nggak sadar pun ada yang videoin gue gitu. Si kelompoknya si Bokir tuh dia videoin gue lagi kemasukan gitu. Padahal lu mungkin sukma lu masih lagi jalan-jalan gitu. Iya, memang gue nggak sepenuhnya dan gue yang bingung tuh sampai sekarang tuh kayak kenapa harus gue tuh pertama. Karena lu dikasih kelebihan lu nggak menyadari itu. Apa gimana? Ya sadar, cuma lihatlah kondisi situasi badan gua gitu loh. Ya kan karena makhluk kayak gitu kan nggak mau tahu lu mau keadaan kayak gimana juga. Tahu capek banget gua. Yang pasti nih kalau makhluk-makhluk kayak gitu tuh dia lebih peka di antara manusia-manusia yang bisa ngeliat dia.
bener sih. Contoh nih sekarang di sini, jadi dia makhluk-makhluk sini malah ini ya ke gua, pasti ke lu larinya. Yang Karena dia tahu nah gua itu. Gua mungkin belum siap ya karena kondisi badan gue doang Iya sih. mungkin kayak gitu. Gitu makanya kenapa sebegitu beratnya gitu di pas perjalanan Argopuro, sampai gue punya janji gue harus ke Argopuro lagi sih. Gue tuh niat gue tuh ke Argopuro tuh ya bang, gue tuh pengen bawa carrier loncat-loncat gitu kan, jalan-jalan di Sabana. Alhasil kagak gitu bang, carrier kagak bawa, nggak bawa apa-apa gue. Berarti next pengen kesana lagi nih. Pengen, harus. Oke. Pokoknya harus gue ke Kita ajak Argopuro tuh. lagi. Iya, biar ntar gue ajak. Oke, mungkin itu aja kali ya, Hilya ya. Kita tutup aja kali ya, karena waktunya udah cukup malam nih kan, dan pengen sholat tarawih. Masa banget sama Iya, oke nih, Hilya. Punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Atau mungkin mau promosi IG lagi nggak apa-apa sih? Setelah itu banyak banget ya dari gue kan. Nggak apa-apa. Kesannya luar biasa ya buat pendakian ke Argopuro ini. Terus kalau pesannya, jangan memaksakan hal yang tidak seharusnya dipaksakan. Jadi kalau emang nggak bisa dan nggak mampu itu jangan. Karena gue pribadi itu merasa memang dipaksakan, dan gue nggak mau nih teman-teman di luar sana yang maksain kayak gue dan akhirnya malah celaka dan mencelakakan diri sendiri, bahkan teman-temannya. Benar. Gitu. Jadi ya gue mengaku salah gitu kan dengan gue memaksakan diri gue ke Argopuro, dan gue nggak akan mengulangi itu. Makanya buat teman-teman yang mau naik gunung kemanapun, utamain fisik itu nomor 1, karena kita apa-apa sama badan kita sendiri sih. Benar. Itu aja sih sebenarnya. Karena yang tahu kapasitas tenaga ya diri kita sendiri. Benar. Gitu ya kan. Dan satu lagi kali bang, Oke. jangan berlaku tidak sopan di semua tempat, apalagi di gunung, karena kita ini hidup berdampingan dan kita harus percaya akan hal itu. Oke. Attitude berarti ya kalau Betul. gitu ya. Nggak cuma di gunung aja, Semua di tempat. rumah, di tempat, di kantor ya kan, di Benar. tempat kerja, semuanya nih attitude dan sopan santun nih. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman pastinya. Benar. Dan safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Hilya ya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.